pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 9 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya BP3MI Aceh pastikan keamanan PMI di Timur Tengah. Sementara itu polemik Iran Amerika Serikat belum berdampak pada penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh memastikan keamanan 117 pekerja migran Indonesia asal Aceh di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Aceh, Siti Rolijah menyampaikan pihaknya terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia PMI menyikapi eskalasi konflik Timur Tengah. Siti merincikan terdapat 117 PMI asal Aceh yang bekerja sebagai tenaga medis, pertambangan, perhotelan, dan sebagainya di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, dan Kuwait. BP3MI memastikan tidak ada PMI asal Aceh yang berada di Iran, serta belum ada yang menjadi korban langsung akibat konflik Timur Tengah. Di sejauh ini kami belum mendapatkan ada warga kita yang langsung menjadi korban. Tetapi kalau kekhawatiran itu ada, karena kami juga ada terhubung dengan warga kita Aceh ya yang bekerja di Qatar ya, di Qatar kami komunikasi, kami menanyakan kondisi mereka seperti apa. Jadi ada 5 orang ya warga Aceh yang bekerja di rumah sakit, tetapi dalam kondisi mereka mengikuti pelatihan, masih training seperti itu. Jadi sudah 2 hari diliburkan ya untuk trainingnya. Jadi ya sehubungan wilayah tempat mereka itu sekitar 45 menit dari tempat penyerangan itu tadi ya. Jadi mereka diliburkan, tetapi untuk yang di rumah sakit tetap bekerja. Itu. Dan mereka juga tidak ada pembatasan ya gerak mereka. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI secara berkelanjutan melakukan monitoring terkait kondisi PMI. Langkah pengawasan maksimal dilakukan untuk perlindungan serta pelayanan bagi pekerja. Adapun pemerintah juga memastikan kesiapan fasilitas bagi pekerja migran jika memilih kembali ke Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Memanasnya polemik antara Iran dan Amerika Serikat belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
Memanasnya polemik antara Iran dan Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Hingga saat ini, operasional penerbangan di bandara tersebut masih berjalan normal tanpa gangguan pada rute penerbangan yang tersedia. Pelaksana tugas Airport Operation and Services Department Head Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Yudi Apriana, mengatakan bahwa kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah sejauh ini belum mempengaruhi aktivitas penerbangan dari Aceh. Untuk saat ini belum ada efek yang signifikan ya untuk kita, karena kita kan hanya direct ke Kuala Lumpur. Jadi sampai saat ini belum ada imbasnya ke kita. Masih tetap berjalan normal. Yudi juga menambahkan selama bulan Ramadan tahun ini belum terlihat lonjakan jumlah penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda. Meski demikian, pihak bandara memprediksi peningkatan jumlah penumpang akan terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri, khususnya sekitar 7 hari hingga 2 hari sebelum Lebaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Aceh, maksud kami KPWBI Losmawe, menyediakan 280 layanan penukaran uang. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Losmawe menyediakan 280 layanan penukaran uang kepada masyarakat dan telah menyiapkan uang layak edar sebesar 2,3 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Losmawe Prabu Dewanto kemarin menjelaskan, selama bulan Ramadan ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, jumlah permintaan uang layak edar meningkat sekitar 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, paket penukaran uang bagi masyarakat ditetapkan maksimal 5,3 juta rupiah per orang. Fitri, selama Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian ini secara angka sebenarnya naik 4,5% dibandingkan tahun lalu, 2025. Jadi kita menyediakan lebih. Dan untuk penukarannya masing-masing masyarakat bisa menukar 5,3 juta. Dan saya rasa ini sudah mencukupi untuk masing-masing masyarakat yang menukar. Dan penukaran dilakukan melalui aplikasi pintar sehingga bisa lebih rapi, bisa terjaga juga dan lebih mudah. Lanjut Prabu Dewanto, Bank Indonesia juga menyediakan layanan penukaran uang kepada masyarakat melalui 280 titik layanan penukaran yang tersebar di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia Losmawe, yaitu Losmawe terdapat 95 titik layanan penukaran, Aceh Utara 33 titik, kemudian Biren, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Teming masing-masing terdapat 22 titik. Selanjutnya di Mena Meriah, Aceh Tengah, Gaya Luwes dan Aceh Tenggara masing-masing disediakan 16 titik. Dengan harapan dibukanya layanan penukaran uang ini dapat memudahkan masyarakat memperoleh uang pecahan baru secara resmi, aman dan tertib selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. RRI Losmawe terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pase, Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Ketersediaan pangan di Aceh Tengah dan Benar Meriah masih relatif aman selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Perumbulok Cabang Takengon meminta masyarakat tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Perumbulok kantor cabang Takengon memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi aman untuk wilayah Kabupaten Aceh Tengah maupun Benar Meriah. Masyarakat pun diimbau agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying selama bulan Ramadan maupun saat hari kemenangan nanti. Kepala Perumbulok Cabang Takengon Eru Purnomo mengatakan pihaknya telah menyiapkan tambahan pasokan beras hingga 1.000 ton yang akan disalurkan secara bertahap guna menjaga stabilitas stok dan harga di pasaran. Menurutnya distribusi beras melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP juga terus dilakukan dengan memasok beras ke berbagai toko di pasar rakyat agar mudah dijangkau masyarakat. Kepada masyarakat, saya mengimbau jangan panik buying. Insya Allah stok kita aman dan kita juga sudah disetujui untuk penambahan stok sebanyak 1.000 ton yang akan dilakukan secara bertahap selama Ramadan hingga Idul Fitri ini.
Dan kita juga sudah mendropping ke toko-toko dan akan menambah droppingan kita ke toko-toko agar seluruhnya aman. Tenang saja. Selain beras, Bulog juga memastikan ketersediaan minyak goreng merek Minyak Kita. Produk tersebut terus didistribusikan ke toko-toko pengecer guna memastikan pasokan tetap tersedia selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Saat ini stok minyak kita yang tersedia di gudang Bulog cabang Takengon mencapai sekitar 43.000 liter. Jumlah itu akan kembali ditambah sekitar 36.000 liter lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kembali mengoperasikan penerbangan perintis rute Banda Aceh Sabang. Layanan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi sekaligus mendukung pengembangan pariwisata di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kembali mengoperasikan penerbangan perintis rute Banda Aceh Sabang. Layanan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi sekaligus mendukung pengembangan pariwisata di Kota Sabang. Penerbangan perintis rute Banda Aceh Sabang kembali beroperasi pada Jumat 6 Maret 2026. Penerbangan ini dilayani maskapai Susi Air dan berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar menuju Bandara Maimun Saleh Sabang. Ketua Operasional Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Maimun Saleh Sabang, Imam Maulana, mengatakan kehadiran penerbangan perintis ini diharapkan dapat membantu mobilitas masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akses perjalanan cepat antara Sabang dan Banda Aceh. Menurut Imam, transportasi udara menjadi alternatif perjalanan yang lebih efisien dibandingkan jalur laut, terutama dalam kondisi tertentu seperti kebutuhan perjalanan mendesak maupun saat jadwal kapal terbatas. Ia juga menegaskan meskipun Bandara Maimun Saleh berada di kawasan militer, operasional penerbangan sipil tetap berjalan sesuai standar keselamatan dan prosedur yang berlaku. Latar belakangnya kita untuk meningkatkan pariwisata di Kota Sabang dan juga membantu masyarakat Sabang untuk transportasi dari Sabang ke Banda Aceh, di mana jika ada keadaan mendadak ataupun dari segi angkutan lautnya yang dari trafiknya cuma 2 kali pada bulan puasa, nah kita bisa menutupi di jam 10 dengan penerbangan perintis ini. Kemudian dirinya menambahkan menjelang masa libur lebaran pihak bandara juga telah menyiapkan berbagai aspek operasional, mulai dari kesiapan personel keamanan bandara hingga kesiapan tim pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau PKP-PK. Sementara itu, petugas PKP-PK Bandara Maimun Saleh Putra mengatakan pihaknya berkomitmen memastikan seluruh aktivitas penerbangan berjalan lancar dan aman. Ia menambahkan pihak bandara juga terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak ragu menggunakan pesawat sebagai salah satu moda transportasi. Sekarang itu harapan kami otomatis kami sebagai pelayan itu akan memberikan pelayanan terbaik kepada nantinya pelancong-pelancong mau dari luar Sabang maupun dari dalam Sabang untuk berangkat menuju Banda Aceh ke Sabang. Itu otomatis kami selalu mempersiapkan pelayanan dan memastikan semua kegiatan di bandara zero accident, tidak ada kejadian, itu akan kami pastikan tentunya, dan akan menjaga kepercayaan masyarakat bahwasanya kalau berangkat menggunakan pesawat itu tidak perlu takut, malahan berangkat dengan pesawat itu lebih gampang, lebih efisien, dan lebih terjamin tentunya. Terima kasih Bang Bud. Kehadiran kembali penerbangan perintis ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Sabang yang dikenal memiliki berbagai potensi dan destinasi wisata bahari. Di sisi lain, pemerintah dan pengelola bandara berharap layanan penerbangan perintis ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat maupun wisatawan sehingga konektivitas Sabang dengan Banda Aceh semakin baik dan sektor pariwisata terus berkembang. Demikian Irzam Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.
Sekolah Rakyat Terintegrasi Subulus Salam menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran yang dihadiri Wali Kota Haji Rashid Bancin sebagai sarana refleksi spiritual masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Sekolah Rakyat Terintegrasi Subulus Salam menjadi pusat peringatan Malam Nuzulul Quran. Kegiatan yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia itu bertujuan untuk memperingati turunnya kitab suci, sekaligus memperkuat ikatan silaturahmi di bulan suci Ramadan. Momentum itu juga dimanfaatkan sebagai ruang refleksi spiritual bagi seluruh masyarakat dan elemen pemerintah yang hadir dalam acara tersebut. Suasana khidmat mulai terasa saat lantunan ayat suci Al-Quran menggema di lingkungan sekolah, yang menandai dimulainya rangkaian agenda keagamaan tahunan tersebut. Selain laporan dari panitia pelaksana, acara juga diisi oleh sambutan resmi dari Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Subulus Salam. Wali Kota Subulus Salam Haji Rashid Bancin turut hadir dan memberikan arahan langsung kepada para peserta yang memadati lokasi acara. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan pembangunan sosial di wilayah Kota Subulus Salam. Izin Pak Ketua KSP, boleh enggak sekolah Garuda itu untuk negeri kami Subulus Salam? Lalu dipanggil dia, saya ketemu dengan Pak Fazri. Ini komunikasi dengan beliau. Saya ajukan agar dapat lagi. Syarat lahannya harus 30 hektar. Ini yang harus saya kepala. Ada lagi sekolah terintegrasi, ada sekolah Garuda. Coba, 2 lagi peluang. Gimana kita ambil? Setelah rangkaian sambutan, acara berlanjut pada momen berbuka puasa bersama yang diikuti oleh seluruh tamu undangan. Kebersamaan semakin terlihat saat para peserta melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan makan malam bersama di satu area yang sama. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup pada malam hari dengan situasi yang berlangsung aman dan penuh rasa kekeluargaan. Pihak penyelenggara berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk menjaga harmoni sosial di Kota Subulus Salam. Melalui peringatan kegiatan tersebut, nilai-nilai Al-Quran diharapkan tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi wujud dalam perilaku nyata. Demikian, Juprianto melaporkan. Tokoh agama di Kota Losmawe mengajak masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial terlebih di bulan suci Ramadan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan dalam Fitur Ramadan sore ini. Bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Hal ini disampaikan salah satu tokoh agama di Kota Losmawe, Tengku Ikhwansyah, yang menilai tradisi berbagi di tengah masyarakat tetap terjaga dan bahkan semakin terasa selama Ramadan. Menurut Tengku Ikhwansyah, berbagai kegiatan sosial seperti pembagian takjil hingga makanan berbuka puasa menjadi bukti nyata bahwa nilai kebersamaan dan kepedulian masih kuat di tengah masyarakat, terutama selama sebagian warga sempat mengalami musibah beberapa waktu lalu. Ia mengapresiasi antusiasme masyarakat secara sukarela ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbagi, baik secara pribadi maupun melalui komunitas dan lembaga keagamaan. Ia mencontohkan salah satunya kegiatan yang rutin dilaksanakan di Islamic Center Kota Losmawe, yakni pembagian kanji rumbi setiap sore kepada masyarakat. Program tersebut berjalan berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, organisasi perangkat daerah, OPD, hingga sumbangan masyarakat. Masyarakat kita juga sebagian besar lagi mengalami musibah kemarin, ya kan? Maka di sini dituntut kepada kita umat Islam tentu harus saling berbagi, saling ta'awun. Saya melihat di dalam bulan suci Ramadan kali ini tidak kalah juga dengan Ramadan sebelumnya, bahwa kita umat Islam sudah membudaya, sudah mentradisi memang di bulan Ramadan itu banyak di antara kita itu yang tangannya ringan, lebih banyak berbuat ibadah sosial dalam hal membantu saudaranya, memberi makanan kepada orang berbuka puasa. Tengku Ikhwansyah menambahkan banyak masjid dan surau saat ini di berbagai kampung yang menggelar kegiatan keagamaan selama Ramadan, seperti ceramah agama hingga kegiatan ibadah malam. Menurutnya, pendanaan kegiatan tersebut umumnya berasal dari swadaya masyarakat. Tengku Ikhwansyah berharap semangat berbagi yang tumbuh di bulan Ramadan tidak hanya berhenti setelah bulan suci berakhir. Ia menilai Ramadan seharusnya menjadi sarana pembelajaran bagi umat Islam untuk terus menjaga kepedulian sosial sepanjang tahun. Muhammad Sofyan melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.